Ya, Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saat ini kita masih live streaming, tetapi tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita akan mulai ibadah di rumah kita masing-masing dengan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terus dipelihara oleh Tuhan. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, saya rindu kita semua bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Dia, untuk memuji nama Tuhan, untuk menyatakan kasih kita kepada Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Bapak Ibu saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita tetap memberikan hati kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang terus akan mencurahkan anugerah dan berkat-Nya. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk ibadah hari ini, untuk pujian hari ini, untuk firman Tuhan, untuk perjamuan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari buka hati semua Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia yang sudah mencurahkan darahnya untuk kita semua. Dia yang sudah menyelamatkan kita semua. Mari sembah dan puji Dia.
biasa, Engkau Tuhan yang mengasihi. Hari ini kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan, karena darah-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami, darah-Mu yang terus menaungi kami. Bahkan Engkau Tuhan bekerja dengan luar biasa di atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ajari kami mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami mau terus masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Selalu di setiap waktu
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami terus dapat menikmati karya terbesar melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Itu sebabnya pagi hari ini kami ada oleh karena pengorbanan-Mu. Sehingga dari waktu-waktu kami dapat menikmati akan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Perkenan kami pagi hari ini lebih lagi untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari berfirman bagi kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga mengurapi dan melawat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan yang sama, kuasa yang sama, hadirat yang sama, roh yang sama, bekerja seperti yang kami alami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur ya, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki di bulan Agustus. Tentu bulan ini bulan yang penuh dengan momentum. Dan pagi hari ini pun kita akan menikmati momentum Tuhan, di mana kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah, mengapa kita harus memuji Tuhan itu dengan segenap jiwa kita. Saudara-saudara, betapa sangat pentingnya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita telah melibatkan pikiran, ya, perasaan, kemauan kita pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Itu yang akan membedakan dan menentukan hasil akhirnya. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Mazmur 103 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sudah berangkat dari 3 ayat ini kita bisa melihat bahwa mengapa kita harus memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Jiwa meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Tadi saya katakan ketika kita melibatkan ketiga hal ini, saudara-saudara, itu yang membedakan tentang dan yang menentukan tentang hasil akhirnya. Jadi kita tidak percuma ketika kita pagi hari ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam ibadah kita, walaupun dengan keterbatasan. Nah, saudara, kita akan melihat satu persatu. Apa sih alasannya? Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap batin kita. Yang pertama, Alkitab berkata, supaya kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Ini yang pertama yang pemazmur katakan, supaya kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Kalau saudara baca tadi, perhatikan, ada sebuah penekanan. Ya, ada kata segala dipakai dengan kata 3 kali. Ini menjadi sebuah penekanan dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Kata segala berarti bukan satu, tetapi banyak. Apa kaitannya kita memuji Tuhan? Ternyata ada orang-orang yang bisa melupakan tentang kebaikan Tuhan yang
telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Makanya pemazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap batinmu. Apakah ada kaitannya? Ada. Saudara-saudara, tadi dikatakan, supaya kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini tentu ada banyak gejolak dalam hidup kita. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi pertanyaannya hari ini, apakah saudara pada saat seperti ini, kita tetap bisa memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap batin kita? Kalau itu terjadi, yang pertama, pasti saudara dan saya tidak melupakan akan segala kebaikan Tuhan. Tadi saya singgung ternyata masih ada orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Satu contoh yang sangat jelas di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Tentang ke-10 orang kusta. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan perhatikanlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat amat jelas respon daripada 10 orang yang sedang sakit kusta. Sama-sama disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada perbedaan yang sangat amat menyolok sekali. Perbedaannya di mana, saudara-saudara? Ini menentukan masalah sikap hidup kita ketika menghadapi pergumulan sakit penyakit. Kalau dalam konteks ini adalah orang yang sakit kusta. Saudara-saudara, mereka disembuhkan Tuhan. 10-10-nya disembuhkan Tuhan. Tapi yang aneh adalah hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, kembali untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tidak cukup memuliakan Tuhan, sampai tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Terjemahan lain dikatakan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur, berterima kasih sambil memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya, segenap batinnya. Dan yang luar biasa, Tuhan berkata, loh, 1 orang ini kan orang asing, orang yang belum percaya. Saudara-saudara, satu-satunya yang datang, yang balik, yang kembali kepada Tuhan, ini justru orang yang asing, Tuhan berkata. Lah 9 orang tadi di mana? Pertanyaan Yesus seperti itu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini memberikan sebuah makna yang sangat dalam kepada kita. Betapa sangat pentingnya di tengah-tengah masa sulit seperti ini, kita tetap didapati oleh Tuhan supaya tidak menjadi orang yang mudah melupakan akan segala kebaikan Tuhan.
Pemazmur ini luar biasa, dikatakan segala kebaikan Tuhan. Loh, ternyata kan masih ada orang begitu banyak yang melupakan kebaikan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mungkin ada sebagian orang yang sudah mulai melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan dalam masa pandemi seperti ini. Tetapi saudara ingat, mari kita akan belajar satu orang asing, satu orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang menerima pertolongan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Dia balik sama Tuhan, dia terus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia bersyukur, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, bagaimana dengan kita? Kita ini tipikal orang yang 9 tadi, yang sama-sama mengalami pertolongan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita balik seperti satu orang asing? Tuhan berkata, kita termasuk golongan yang mana? 9 orangkah atau 1 orangkah? Saya berdoa, saya berharap kita semua masuk kepada golongan 1 orang ini. Di tengah-tengah masa pandemi memang penuh dengan perjuangan, saudara-saudara. Mereka yang sedang mengalami sakit penuh dengan perjuangan yang hebat, betul. Tetapi percayalah, saudara-saudara, ada kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat yang dinyatakan kepada kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Mungkin yang sakit mengalami kesembuhan, yang pergumulan masalah ekonomi Tuhan tolong, pergumulan masalah keluarga Tuhan menolong, pergumulan masalah biaya anak studi Tuhan menolong. Begitu banyak pertolongan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang sedang kita alami hari-hari ini. Pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Walaupun sekali lagi untuk mencapainya bukan hal yang mudah. Tetapi percayalah, kenapa kita harus memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap batin kita, dengan kata lain, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, supaya saudara dan saya di tengah-tengah masa pandemi ini tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Kita bisa bernafas sampai hari ini kebaikan Tuhan loh saudara. Benar enggak? Loh, oksigen mahal, oksigen susah dicari. Sampai hari ini kita bisa bernafas, itu salah satu kebaikan Tuhan. Belum yang lain, saudara nilai sendiri, saudara catat sendiri berapa banyak kebaikan yang saudara alami. Pertanyaannya, jangan seperti 9 orang tadi, sudah ditolong Tuhan, lupa tidak balik sama Tuhan. Justru orang asing ini, dia kembali kepada Tuhan. Ayo bersyukur, berterima kasih apapun keadaan kita di tengah-tengah masa pandemi hari ini. Saudara, nah yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita? Sesuai dengan Alkitab tadi dikatakan ayat yang ketiga, karena Tuhan itu mengampuni segala kesalahanmu. Saudara-saudara, ada orang yang merasa tertuduh. Ini jawabannya. Mengapa sih kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan yang kita sembah itu mengampuni segala kejahatan kita, kesalahan kita. Tidak selamanya kita menjadi orang baik, tapi bisa dalam sekejap kita menjadi orang yang salah, menjadi orang yang jahat. Yesaya 59 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah, perhatikan kata pemisah, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tadi saya katakan, perhatikan kata pemisah. Ada jarak. Mungkin di tengah-tengah masa pandemi hari-hari ini, ada sebagian orang yang merasa hubungan kita dengan Tuhan rasanya jauh banget. Ada jarak, biasanya deket loh Tuhan. Tapi dalam masa pandemi ini kok
kelihatannya jauh sekali ya. Berdoa ya berat, memuji Tuhan berat, dengar firman Tuhan juga berat, ogah-ogahan. Fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, fokusnya tidak lagi kepada firman, fokusnya tidak lagi kepada pujian penyembahan. Seolah-olah ada yang memisahkan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau itu kita rasakan, ada jarak yang memisahkan antara kita dengan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi. Hari ini Tuhan berkata, mungkin ada kejahatan, ada kesalahan dalam diri kita. Saudara-saudara, itu yang menjadi pemisah. Jangan dibiarkan kalau kita sudah merasa hidup kita kelihatannya jauh dengan Tuhan, jangan dibiarin saudara. Justru di tengah-tengah masa pandemi seperti ini kita merindukan, mungkin pada saat dalam kondisi yang sangat berat karena pandemi, kita butuh namanya kedekatan dengan Tuhan. Sumber kekuatan kita itu Tuhan. Mungkin gak ada orang yang ngerti, saudara sedang benar-benar kondisi lemah. Tetapi detik itu pun engkau bisa mengalami kekuatan dari Tuhan manakala hatimu melekat kepada Tuhan. Saya pernah pada hari yang ke-5 atau ke-6 benar-benar tidak berdaya, lemes, gak ada kekuatan sama sekali. Keringat dingin, banyak sekali. Ya, saya cepat-cepat karena dalam posisi berdiri, saya tahu saya tidak punya kekuatan. Saya kemudian duduk, saya lap semua keringat saya. Kemudian saya mulai terbaring. Di situ saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saudara, dalam hati saya memuji Tuhan dengan segenap hati. Dalam beberapa saat saya menikmati kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita ada rasa di mana kita jauh dengan Tuhan. Tadi dikatakan mungkin ada kesalahan. Tidak masalah kalau kita ngecek diri kita, tidak masalah. Kalau memang itu ada kesalahan, tidak masalah. Saudara, yang berikutnya dikatakan, ini dari sisi Tuhan. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Perhatikan kata dijauhkannya, atau dipakai dengan kata dibuang. Ini dari sisi Tuhan. Tuhan itu menjauhkan segala kesalahan kita. Tuhan itu membuang kesalahan kita. Dari timur ke barat, Alkitab berkata. Betapa jauhnya, tak terbatas. Itu Tuhan kita. Dia tidak ingat-ingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Dari sisi kita, saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-10, firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, dari sisi kita atau manusia bukan perkara yang mudah untuk dapat mengaku segala kesalahan kita dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah, mengaku kesalahan kita dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan, itu bukan perkara mudah. Tapi firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita. Kuncinya bagaimana kita bisa mengaku dengan sejujur-jujurnya segala kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita, maka Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Pernahkah nanya, kita bisa menjadi jujur di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita ketika ada firman dalam diri kita? Alkitab berkata dengan jelas. Kenapa kita tidak bisa mengakui dosa kita? Karena tidak ada kebenaran dalam diri kita. Ya, firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Nah,
Saudara-saudara, kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, kita bisa kok jujur sama Tuhan. Ya, jujur sama Tuhan, kesalahan kita, keteledoran kita. Sehingga membuat ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Kalau ada firman Alkitab berkata, kita bisa menjadi jujur. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kita butuh jujur di hadapan Tuhan. Pastikan firman Tuhan ada di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, mengapa kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati kita? Alkitab berkata, karena Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan kata segala penyakitmu. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yakobus pasal 5 ayat 15 firman Tuhan berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Poinnya saudara-saudara, Alkitab berkata sesuai dengan poin yang ketiga tadi, karena Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam Yesaya tadi dikatakan yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Coba perhatikan dalam kitab Yesaya tadi. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Karena untuk menanggung segala penyakitmu. Ini dahsyat saudara. Ya, Mazmur 100 tadi dikatakan, 103 tadi dikatakan, dia menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan kata segala. Kita sedang bergumul tentang kelemahan tubuh apa? Mungkin yang lagi marak hari ini adalah COVID. Mungkin sebagian ada di antara kita yang masih isoman atau dirawat di rumah sakit. Pagi hari ini, kalau ada firman di dalam hatimu, maka Tuhan berkata, aku menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit kita ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Sementara kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saudara dan saya percaya kita sudah menikmati penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman yang seperti ini kalau ada dalam hati kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata segala penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir di dalam kitab Yakobus tadi dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Jelas saudara. Ada iman dalam hidup kita. Ada percaya yang spesial dalam hidup kita. Di masa pandemi seperti ini Tuhan berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Bahkan orang yang sakit itu akan bangun. Dan hari ini alami mujizat itu. Sementara kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dan jangan melupakan Tuhan. Mari sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, kita naikkan satu pujian tak terukur, kasih-Mu Yesus. Haleluya.
berikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Puji Tuhan bersama. Layalah Kau Tuhan dengan segenap hati saudara. Nikmati mujizat Tuhan. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Dengan segenap hatimu nikmati kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau sudah mengampuni segala kesalahan kami. Pagi ini Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Pengorbananmu di atas kayu salib sungguh berarti bagi kami Tuhan. Di masa pandemi kami percaya. Nikmati lawatan Tuhan, nikmati jamaah Tuhan. Oralama gasyakara barabaramas, kiralama syakara baralamu. Haleluya, haleluya. Kiralama syakara baralamu, hiralama se. Haleluya, haleluya. Berdoa dengan iman, berdoa dengan iman, berdoa dengan iman saudara. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, mari kita berdoa, berdoa dengan iman. Di dalam nama Yesus, doa yang lahir dari iman, menyembuhkan segala penyakitmu. Kami percaya pagi hari ini, sebelum kami bersekutu dengan darah Yesus, bersekutu dengan tubuhmu Tuhan, kami tidak melupakan akan segala kebaikanmu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, kejahatan kami. Engkau membuangnya dengan jauh-jauh. Dan hari ini kami menikmati anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Bahkan Engkau sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala kesalahan kami. Bahkan Engkau menyembuhkan kami dengan segala penyakit yang ada dalam diri kami. Melalui bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Kami terima mujizat itu. Kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami terima pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami pastikan firman-Mu tinggal dalam diri kami, supaya kami dengan sejujur-jujurnya berkata apa adanya di hadapan Engkau. Dan Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan menikmati, saudara, akan tubuh dan darah Yesus. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri. Ya, sekarang kita boleh merasakan puji syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan memberi kesempatan yang sama pada saat saudara-saudara beribadah di rumah Tuhan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan hari ini satu kesempatan yang indah bagi kita untuk kita bisa bersama-sama mempersekutukan diri kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah saudara akan mempersiapkan diri saudara sebaik-baiknya, karena kita masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu kita harus kudus di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita akan terima nanti boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan diangkat oleh Tuhan dan diberi jalan keluar oleh Tuhan sendiri. Yang kekurangan Tuhan sendiri yang akan memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi peringatan bagi kita apa yang seharusnya kita kerjakan dan dilakukan. Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu semua demi untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, tetapi sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum kita memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini, lebih tinggi dari kepala kita. Dan sebelum kita meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur pada hari ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita akan berdoa, kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada saat pagi hari ini. Kami percaya sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup kami masing-masing. Di tempat di mana kami tinggal, kami menikmati lawatan Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kekuatan dari Tuhan. Sehingga yang sakit sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang kehilangan berpengharapan pagi hari ini. Kami menemukan fokus lagi, kami kembali kepada Tuhan. Firman-Mu tinggal dalam diri kami. Ada kekuatan yang baru untuk kami dapat menikmati anugerah-Mu. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan, yang masih kami alami bersama-sama, tidak terkecuali yang dewasa, yang tua, yang anak-anak, yang muda. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus yang akan memberikan kemampuan untuk setiap jemaat-Mu. Oh Tuhan, untuk mereka dapat melewati masa pandemi ini sampai tuntas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada mereka yang menyerah dengan keadaan mereka, karena Tuhan ada dalam segala situasi kondisi hidupmu. Tuhan memberikan kekuatan harapan yang baru bagi engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami juga berdoa, kiranya Engkau juga yang akan memberikan terobosan-terobosan yang baru bagi usaha pekerjaan seluruh sidang-Mu yang ada. Kami percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Sulit bagi kami, tapi tidak sulit bagi Tuhan. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna adanya. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sedang studi. Kami berdoa dengan cara apapun, kiranya hikmat yang dari Tuhan Engkau karuniakan dalam hidup mereka, supaya mereka dapat mengikuti dengan benar, mereka dapat mengikuti dengan detail. Mereka tetap menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang tetap memiliki pengharapan dan masa depan. Dan hari ini kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa kami di tengah-tengah masa pandemi yang sangat berat ini. Bukan pekerjaan yang mudah untuk kami bisa keluar dari masa pandemi ini. Teristimewa kami berdoa untuk semua jajaran pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mereka yang sudah bekerja keras, mereka yang sudah memikirkan bagaimana setiap daerah bisa keluar dari masa pandemi yang sedang terjadi. Kami berdoa supaya Tuhan terus yang akan memberikan hikmat bagi mereka. Engkau yang akan mengaruniakan kekuatan baik lahir maupun batin di tengah-tengah tantangan yang sedang mereka hadapi. Tuhan cukupi, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Bahkan Tuhan yang akan mengaruniakan kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami untuk tetap mereka bisa saling bersinergi satu dengan yang lain. Baik yang di pusat ataupun sampai ke daerah-daerah. Mereka tetap bisa bersinergi agar kami bisa keluar dari masa pandemi dengan baik. Bahkan kami percaya badai pasti berlalu oleh karena Tuhan mengasihi bangsa kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh ibadah pada saat ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kita akan menyerahkan hidup kita hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memimpin perjalanan hidup kita dan melakukan segala sesuatu bagi kita sehingga kita bisa berhasil dengan baik. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu tetap ada di dalam hidup kami untuk seterusnya dan selamanya. Kami sudah menerima berkat Tuhan, baik melalui firman yang kami dengar maupun melalui perjamuan kudus. Biarlah ini akan memberikan satu kekuatan bagi kami di dalam kami mengiring Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan kami bisa pada hari ini memberikan persembahan untuk pekerjaan daripada Tuhan. Lebih daripada itu, kami bisa dengan jujur mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kami percaya kalau kami sertai dengan hati yang mengasihi Engkau dengan ketulusan, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, oleh karena itu kami bersyukur, sekaligus kami bangga memiliki Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berjalan di muka kami itu yang meratakan jalan hidup kami, supaya kami makin mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menyelesaikan dan telah kita selesaikan pada saat ini seluruh ibadah dari awal sampai akhir. Semua ini karena pimpinan penyertaan daripada Tuhan semata. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ini dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai saudara-saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua.